Di akhir masa jabatannya, Presiden Insinyur Haji Joko Widodo masih terus dihujat, masih terus dicaci maki, masih terus dihina-dina oleh orang-orang yang benci dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Mereka-mereka ini adalah manusia-manusia yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih atas segala apa yang telah dikerjakan, atas segala apa yang telah dibangunkan oleh Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam muatan video saya kali ini, saya akan menampilkan kepada saudara sekalian tentang cacian-cacian, tentang hujatan, hinaan, tuduhan kepada Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Dan untuk lebih jelasnya, mari bersama-sama kita menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Ya, Pak Jokowi itu mau main, dia mau lihat dalam politik ini clear lah. Ya, untuk apa jadi tersangka? Kalau memang tujuannya jadi tersangka supaya Anies nggak jadi capres, ya kan? Didiamin aja juga nggak jadi. Ini bahaya. Ini bahaya. Ya, ngapain terlalu serius jadi tersangka? Ini didiamin aja juga nggak jadi. Didiamin aja nggak jadi. Koalisi tiga partai yang mendukung Anies sekarang ini kan sekarang udah makin nggak jelas. Pak Jokowi bukan tidak mau Anies sebagai capres, sebagai cawapres pun dia nggak mau. Jadi satu kesalahan besar yang dilakukan oleh Surya Paloh ketika dia mengatakan, ya Tuhan kutulah kami. Terus dia rubah, kutulah aku gitu. Cepat atau lambat kutukan ini akan terwujud. Oleh karena itu saya mengharapkan kawan-kawan Nasdem yang belum terlambat supaya jangan kena kutuk keluar dari sekarang. Yang saya takutkan nanti kalau ada yang gagal koalisi. Gagal koalisi nanti yang dituduh istana lagi. Ini istana. Ya, padahal kita tuh kan nggak ngerti koalisi antar partai, antar ketua partai yang ketemu. Tapi yang paling enak itu memang mengkambing hitamkan, menuduh presiden, istana, Jokowi paling enak itu. Paling mudah dan paling enak. Ada lagi nanti mungkin untuk Pilpres nanti bisa seperti itu lagi. Ada orang atau tokoh yang ingin sekali dapat kendaraan supaya bisa mencalonkan, ternyata tidak bisa. Tuduh lagi, presiden itu ikut-ikutan, istana ikut-ikutan, kekuatan besar ikut-ikutan. Lah urusannya apa dengan saya? Hati-hati nanti, karena ini yang pengen ikut Pilpres kan banyak. Padahal calonnya nggak tahu nanti bisa 4 pasang, 3 pasang, atau 2 pasang. Hari ini Jokowi memiskinkan rakyatnya. Saya memohon pada Jokowi. Hari ini Pak Jokowi menyengsarakan rakyatnya, katanya begitu. Padahal sebelum Pak Jokowi jadi presiden pun udah susah, ya kan? Ya benar. Sebelum Pak Jokowi jadi presiden udah susah. Yang disalahinnya Pak Jokowi begitu. Sini, usaha sama saya. Daripada ikut demo, mending narik seharian dapat 2 juta. Yang 200 buat beli bensin, yang 300 buat setoran, yang gope buat tol, cukup. Ya Bang Uci? Betul. Ya iyalah, jangan nyalain Jokowi mulu, sekarang mah. Salah dewek tuh mah. Salah dewek, iya. Dapat duit 2 juta juga seharian adem. Iya. Ya iya, bisa nyalengin 1 juta, bisa ngasih bini gope. Mau ngapain lagi? Apa-apa salah Jokowi ya kan? Ya mau Uci ya? Iya betul. Iya benar tuh, kata Bang Uci nih. Mau Uci juga tuh jualan tuh, santai aja tuh.
Rame. Usaha dong, Ah. pengen sukses mah. Ah. Jangan nyalain orang. Bagaimana sih? Iya. Itu mah nyalain presiden. Tuh. Itu nggak salah apa-apa. Ah. Di situnya yang salah. Ya bergerak dong. Iya. Yang Apa? pengen sukses mah. Usaha mah apa aja ya mau Apa sih? aja, yang penting halal. Nah, lanjut Pak Jokowi, Iya. produk. Tahun 98 saya antarkan 2 nyawa. Adik kelas saya Sigit Prasetyo dan abang ipar saya Nuku Soleman. Hari ini saya tuntut Ibu Megawati bertanggung jawab atas nyawa yang saya berikan. Saya meminta Ibu Megawati turunkan Jokowi sekarang atau jangan tantang kami untuk melakukan people power. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Aliansi Aktivis 98. Tahun 98 saya antarkan 2 nyawa. Adik kelas saya Sigit Prasetyo dan abang ipar saya Nuku Soleman. Hari ini saya tuntut Ibu Megawati bertanggung jawab atas nyawa yang saya berikan. Saya meminta Ibu Megawati turunkan Jokowi sekarang atau jangan tantang kami untuk melakukan people power. Jangan kira kami sudah tua kami takut. Nyawa kami ada 2 Ibu Mega. Ibu matikan kami sekarang, kami akan hidup lagi. Oleh karena itu, saya meminta kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada mahasiswa, kepada kaum buruh, siap melakukan people power. Revolusi harus dijalankan. Ibu Mega, Pak Jokowi, saya meyakini ijazah Pak Jokowi palsu. Saya yang bikin viral video itu. Oleh karena itu, tolong Pak Jokowi. Waktunya habis, Bapak. Bambang Tri, Gus Dur tidak bersalah. Kalau memang dia bersalah, Pak Jokowi siap hukum gantung atau bunuh saya. Terakhir, sudah habis Tapi waktunya. kalau Pak Jokowi yang bersalah, saya meminta Pak Jokowi mundur atau gantung di Monas. Selesai, Terima Bapak. kasih. Lagi ramai di media sosial soal cuitan Anies Baswedan di akun Twitter pribadinya Senin 12 Juni 2023. Anies tulis begini di media sosialnya. Lebih dari 80 pulau terdepan Indonesia terancam tenggelam karena kecepatan kenaikan air laut. Kota-kota kita pun turut terancam dampak krisis iklim. Sontak masyarakat DKI pun mengkritik dan membuli Anies yang cuma jago ngomong angan-angan. Cocoknya Bapak kerja di BMKG aja nggak usahnya pres @mas_suhar10. Astaga, model orang yang nggak mampu mengajak otaknya berpikir tentang isu seperti climate change, SDGs, emisi karbon, malu banget Pak asalnya blak ikain here. Jangankan ngurus 80 pulau, ngurus pohon mahoni aja ilang narkosun. Warga DKI yang waras dan cerdas pasti merasakan betapa meresahkannya si Anies saat memimpin Jakarta. Ada komentar lain soal cuitan Anies? Tulis di kolom komentar ya. Laut, kita akan hitung mundur bersama-sama. 3, 2, 1. Pemutaran kemudi kapal ini menandakan bahwa peluncuran ini untuk mengawal pembangunan Indonesia untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet. Sekali lagi, kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet. Bukan meteran pom bensin. Kalau meteran pom bensin itu, Pak, dimulai dari nol ya. Sama ditunjukkan ini. Apakah kita mau seperti itu? Enggak kan? Masa kayak meteran pom bensin? Mestinya kalau sudah dari TK, SD, SMP, ini ya kepemimpinan berikut masuk ke SMA, universitas. Nanti kepemimpinan berikut masuk ke S2, S3. Mestinya seperti itu. Tidak maju mundur, poco-poco, enggak. Sekali lagi, karena kita
berhadapan dengan kompetisi dengan negara-negara lain. Nggak bisa lagi kita kayak dulu-dulu memakai istilah-istilah yang absurd. Pengembangan, apa itu pengembangan? Penguatan, apa itu penguatan? Pemberdayaan. Harus to the point apanya? Harus taktis apanya? Untuk membawa kapal besar Indonesia menggapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Saya nggak mau ikut-ikut drama copras-copres karena tidak bermutu dan sudah dirancang untuk curang. Lebih dahsyat dari tahun 2019. Dirancang calonnya cuma 2 doang kok. Siapa yang bakal menang udah diatur. Jadi ini sutradaranya udah milihin buat kita. Kita cuman berhak memilih, berhak jadi tim hora-hore, tim keprok doang. Masa kalian mau jadi tim keprok doang? Emang gitu yang kepilih ini 3 bisa nyelesain masalah ekonomi? Mohon maaf kagak bisa. Yang satu prestasinya gubernur yang bikin daerahnya semakin miskin, tapi populer. Karena dia pangeran TikTok. Modalnya cuma pencitraan doang, masuk gorong-gorong, belajar dari gurunya. Yang beginian kita mau pilih jadi pemimpin. Mohon maaf, Indonesia bukannya maju, mundur. Hari ini partai-partai, semua partai, nyolong dari APBD, nyolong dari APBN, nyolong dari BUMN, nilainya setahun 75 triliun. Kagak ada partai yang bebas dari ini. Jangan sok suci kalau saya sebutin, pada kaget nanti. Saya membayangkan akan jadi apa, akan menjadi seperti apa Indonesia ini di 100 tahun kemerdekaannya, yaitu tahun 2045. Kemudian saya flashback gedung ini, Jakarta Theater, di sekitar tahun 1970-an. Ini adalah tempat yang paling megah di Jakarta saat itu, tahun 1970. Dan tahun itu, tahun 1970-an, saya belum menginjakkan kaki saya di Jakarta. 1970 belum pernah ke Jakarta saya. Masih di Solo, masih di bantaran sungai rumah saya. Habis kena gusur. Ya benar, tahun-tahun 1970. Dan masih deso banget. Tapi di tahun 2023 ini, saya berdiri di sini sebagai Presiden Republik Indonesia. Artinya apa? Dalam 50 tahun, perubahan signifikan itu sangat bisa terjadi. Jika kita berani, jika kita mau, dan jika kita punya nyali. Jika kita punya nyali. Bertekad, berusaha keras, bekerja keras untuk berani melakukan lompatan. Inilah yang kita perlukan. Saya tidak berkompetisi dengan Bapak Presiden Jokowi, merobek saya dan membuat. Jujur aja ya, Nyai itu nggak ada simpati-simpatinya sama Pak SBY, ya. Nyai menganggap Bapak SBY ini adalah bapak terbaper se-Indonesia. Karena apa? Apa yang dia ucapkan itu justru blunder buat dirinya sendiri. Dia bilang saya tidak berkompetisi dengan Bapak Presiden. Sejak kapan Pak Presiden merasa berkompetisi sama Pak SBY? Lalu dia bilang katanya atribut dia, bendera dia dirobek-robek seperti merobek-robek diri dia, membuang dia ke parit. Siapa? Memang Pak Jokowi yang melakukan? Kan tidak. Jangan asal nuduh Pak SBY. Anda udah tua loh.
Harusnya Anda lebih cerdas lagi kalau mengutarakan sesuatu. Jangan sampai masyarakat balik menghujat Anda. Maksud Anda mau menyerang Pak Jokowi, tapi justru Anda yang akan diserang balik oleh masyarakat yang cerdas. Ya, sejak kapan Pak Jokowi merobek-robek atau membuang atribut Demokrat ke parit? Sejak kapan? Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai pada hari ini Minggu 18 Juni 2023. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam muatan video tadi kita sudah menyimak bersama-sama. Kita sudah mendengarkan bersama-sama bagaimana hujatan-hujatan yang dilontarkan oleh orang-orang yang benci dengan Presiden Joko Widodo. Mereka memaksa Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum dari Partai PDI Perjuangan untuk melengsarkan Bapak Presiden Joko Widodo. Kelompok-kelompok mereka inilah manusia-manusia yang mentalnya sudah rusak, manusia-manusia yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih, manusia yang menurut pandangan saya otaknya agak sedikit tidak waras, sehingga apa yang mereka keluar-keluar, apa yang mereka katakan tentang Presiden Joko Widodo semuanya tidak sesuai dengan fakta dan data yang sebenarnya. Saudaraku sebangsa dan setanah air, bahkan dalam muatan video tadi kita juga melihat bagaimana tuduhan dari seorang mantan Presiden ke-6 Republik Indonesia, yakni Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, kepada Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Inilah tuduhan-tuduhan yang menurut saya akibat dari rasa sakit hati, akibat karena tidak punya panggung selama Bapak Presiden Joko Widodo menjabat di bangsa ini, akibat rasa sakit hati, akibat tidak tahu untuk bersyukur dan tidak tahu berterima kasih atas segala apa yang telah dikerjakan oleh Presiden Joko Widodo untuk membangun bangsa ini. Padahal dia adalah seorang mantan presiden. Saudaraku sebangsa dan setanah air, di akhir video saya mau katakan atau saya mau tegaskan kepada para pemirsa sekalian, mari jadikanlah diri kita sebagai pribadi yang tahu untuk mengucap syukur atas segala apa yang telah dikerjakan atau apa yang telah dibangun oleh pemerintah. Kita sebagai generasi muda, kita sebagai generasi Z, generasi milenial, generasi penerus bangsa ini, kita harus mampu untuk mengajak sesama kita untuk merawat atas segala apa yang telah dikerjakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo maupun pemimpin-pemimpin lain sebelumnya tentang segala pembangunan yang ada di bangsa ini. Mari, ini adalah negara kita, ini adalah bangsa kita. Tugas kita adalah merawat atas apa yang telah dibangun oleh pemerintah di Indonesia ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, pemilu sudah di depan mata. Saya berharap kita semua bisa mampu untuk berpikir kritis, mampu untuk melihat setiap figur yang saat ini sebagai bakal calon presiden di pemilu 2024 nanti. Ada Anies Rashid Baswedan, ada Prabowo Subianto, dan ada Ganjar Pranowo. Dari ketiga tokoh ini kita harus mampu untuk menentukan siapa sosok yang mampu menjadi the next Jokowi di tahun 2024 sampai tahun 2029 nanti. Mari tetaplah berpikir kritis. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara.